Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter @agilrsaputra. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Jarik Kelurik. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Ini adalah pengalaman dari Mas Agung, seorang pewaris jarik lurik dari kakeknya. Yang masa hidupnya beliau adalah kolektor kain jarik, yang pasti bukan kain jarik biasa. Ada yang dulunya pernah dipakai oleh orang-orang penting, seperti tokoh-tokoh nasional. Karena mungkin jarik seperti itu semakin jarang, di tahun 90-an, beliau mulai mengoleksi jarik lurik bekas penutup orang meninggal. Entah apa motivasinya ya. Tapi koleksi beliau yang jenis ini semakin banyak dan berikut kesaksian Mas Agung. Nama saya Agung, 34 tahun. Kakek saya almarhum Slamet Purbo Trengginas. Beliau meninggal 2011 lalu, di usia 102 tahun. 2 tahun sebelum kakek meninggal, saya sekeluarga memutuskan pindah dari Bantul ke Temanggung. Saya masih kuliah di Jogja saat itu. Walau pulangnya jadi lebih jauh dari yang tadinya di Bantul jadi ke Temanggung, saya cukup senang karena kembali ke rumah masa kecil saya dibesarkan. Alasan kami pindah adalah merawat kakek yang sudah sakit-sakitan. Maklum nenek sudah meninggal 10 tahun yang lalu dan kamilah keluarga terdekat. Ibuku anak terakhir dan kakak-kakaknya atau pakde budeku semua berada di luar Jawa. Dalam 2 tahun itu saya paling 2-3 hari di Temanggung, sisanya saya di Jogja kuliah. 2011 sekitar 3 minggu sebelum kakek meninggal, kuliah saya selesai dan saya diwisuda. Sekitar jeda 6 bulan, saya masih nganggur. Otomatis saya lebih banyak menghabiskan waktu di Temanggung. Sebenarnya saya sudah tahu sih kalau kakek itu kolektor jarik, karena waktu saya kecil juga suka ngelihat kakek dan temennya ngobrol-ngobrol di ruang tamu sambil saling memamerkan kain jarik yang dibawanya. Pak Trimo adalah orang yang ngurusin kebun kopi milik kakek dari dulu. Nah, ternyata beliau juga yang suka ngebantu kakek ngurus kain-kain jariknya, apalagi sejak kakek sakit-sakitan. Dan 40 hari setelah kakek meninggal, Pak Trimo ngomong ke saya soal jarik ini. Di dapur setelah tahlilan 40 hari kakek saya. Mas Agung. Oh, gimana? Ini saya dapat pesan dari almarhum Mas Ginas. By the way, Mas Ginas adalah panggilan akrab kakek saya. Pesan apa toh? Dulu sebulan sebelum kakek jatuh sakit, beliau bilang ke saya, besok kalau saya sudah tiada, jarik-jarik ini kasihkan ke Agung ya. Terus buat apa ya? Dan ngerawatnya bagaimana? Sebenarnya saat itu saya ingin menolak, tetapi karena sungkan, saya iyain aja. Beliau pun meneruskan pembicaraannya. Besok tak kasih tahu cara merawatnya. Ini jarik-jarik bukan sembarangan. Mas Ginas yang ngomong. Kalau memang butuh dan ada yang beli, dijual nggak apa-apa kok kalau kepepet lu. Jadi intinya karena itu bukan jarik biasa, Pak Trimo ini mau ngajarin saya cara-cara ngerawat jarik-jarik itu. Dan kalau saya emang kepepet dan ada pembeli jarik ini, boleh kok dijual. Tapi harus kepepet, nggak boleh dibuat bisnis. Misal berburu jarik untuk mencari keuntungan. Udahlah, kita ngomong panjang lebar. Sehari kemudian di sore hari Pak Trimo menemui saya di rumah. Sebelumnya seperti ada sedikit perdebatan kecil dengan ibu saya dan Pak Trimo, yang intinya ibu saya sedikit kurang setuju. Kenapa bukan saya saja?
Kenapa kok anak saya? Intinya ibu sedikit kesal kalau saya harus diribetin, karena mungkin saya masih terlalu muda saat itu. Tapi Pak Trimo menjelaskan, ini cuma soal kepemilikan. Intinya menurut saya, jarik-jarik ini jadi milik saya. Soal nanti ngerawatnya kita bisa bareng-bareng. Pak Trimo cuma melaksanakan mandat dari mendiang kakek saya. Gitulah, akhirnya ibu saya paham dan membolehkan. Nah, dikeluarkanlah semua jarik-jarik milik kakek saya. Ada sekitar 30-an jarik. Saya lihat-lihat dengan ibu saya dan Pak Trimo. Pak Trimo mulai menjelaskan satu persatu. Ada yang pernah dipakai Bung Karno, Kiai Subki, Sri Sultan, dan kebanyakan warisan juga dari kakek buyut saya. Di antara jarik-jarik itu ada satu jarik yang sepertinya dipisahkan. Terlihat berbeda. Jarik itu diikat 4 simpul dengan potongan kain kafan. Saya bertanya kepada Pak Trimo, "Yang ini jarik apa? Kok diikat dengan kain kafan?" "Oh, ini peninggalan dari Eyang Purbo, kakek buyutmu." Ibu saya memotong pembicaraan. "Oh, ini yang suka dipakai bapak nari blendrong. Zaman aku masih kecil, ya kan Trimo?" Benar. Jadi kakekku dulu adalah seniman blendrong, sejenis tarian Jawa kesenian di desa tempat tinggal saya, yang biasanya dipadukan dengan tarian kuda lumping. Setelah itu Pak Trimo mengambil 3 jarik dan diberikan ke tangan saya, sebagai simbolis kalau jarik-jarik ini sekarang menjadi hak milik saya sepenuhnya. Waktu pun berlalu. Setiap 35 hari sekali, jarik-jarik ini dicuci. Saya tidak terlalu terlibat dengan perawatan itu. Walau sudah menjadi hak milik saya, tapi yang merawat semua jarik-jarik itu tetaplah Pak Trimo dan ibu saya. Sesekali saja kadang saya membantu. Sampai di suatu hari Pak Trimo datang dengan seorang bapak-bapak. Pak Trimo menghampiri saya yang sedang santai di ruang belakang. "Mas, ada orang yang ingin bertemu." Wajah Pak Trimo terlihat masam. "Ada perlu apa sih?" "Udah, temuin aja dulu, biar cepet kelar. Orang ngeyel emang itu." Saya pun menemui bapak-bapak itu. Dia sudah duduk di ruang tamu. Kita berjabat tangan. Pak Trimo duduk di kursi samping saya. Dengan sedikit canggung saya pun bertanya, "Ada apa ya Pak?" Sambil menoleh ke Pak Trimo yang mukanya masih masam. Sepertinya Pak Trimo tidak begitu suka dengan orang itu. Orang itu pun mulai bicara dan menjelaskan. Jadi dia adalah teman kakek saya, sesama kolektor jarik. Asal beliau dari Purwodadi katanya. Dilihat dari perangainya, dia sedikit menyebalkan memang. Agak sombong, dia mulai menceritakan baju yang dipakainya, yang katanya dibuat dari jarik yang pernah dipakai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Katanya sih, setelah ngobrol panjang lebar, ternyata orang itu mau membeli salah satu kain jarik kakek saya. Saya tanya dong, "Jarik yang mana toh Pak?" "Yang kaung itu loh Dek." Saya mikir apa yang itu ya. Tapi waktu itu saya benar-benar gak paham nama-nama motif batik jarik. Saya pun bertanya kepada Pak Trimo, "Yang mana sih?" "Ayo, saya ambilkan." Pak Trimo dan saya masuk ke dalam untuk mengambil batik itu. Saya dan Pak Trimo masuk ke kamar, membuka lemari tempat penyimpanan jarik-jarik itu. Benar dugaan saya, diambillah jarik lurik yang diikat simpul dengan mori atau kain kafan itu. Sembari memberikan ke tangan saya, Pak Trimo ngomong, "Orang itu udah berkali-kali ingin membeli jarik ini, tapi kakekmu tidak pernah mau. Nanti mau dibeli berapapun, kalau bisa ditolak saja. Saya takut kalau ada apa-apa, soalnya jarik ini beda dengan yang lainnya." Saya pun mengiyakan perkataan Pak Trimo. Kami berdua keluar sambil membawa jarik itu ke ruang tamu. Ternyata ibu sedang ada di situ menyuguhkan minuman dan makanan kecil. Ngobrol basa-basi lah. Tapi setelah saya duduk, tidak lama kemudian ibu saya masuk ke dalam lagi. Dan sembari berjalan ke dalam, ibu seperti mengkode lewat gerakan bibir dan matanya, sambil menyenggolkan nampan yang dibawanya. Walaupun tidak jelas, tapi saya paham kalau itu adalah kode ketidaksetujuan. Pak Trimo pun membuka temali di jarik itu dan menyodorkan ke orang itu. "Jarik ini saya beli boleh nggak?" "Wah, kalau yang ini tuh peninggalan dari buyutku.
rencananya nggak akan saya jual. Saya berani harga tinggi loh. Jadi intinya orang ini berani nawar harga lebih tinggi daripada tawaran dia dulu waktu kakek masih ada. Dan perangai bicaranya membuat saya sedikit kesel. Sombong banget soalnya. Karena kesel, saya ngomong aja ke orang itu. Berani berapa toh pak? 150 juta, cash. Sembari dia mengeluarkan uang di dalam tas yang dibawanya. Gila ini orang, batin saya. Apa istimewanya jarik ini? Namanya manusia ya. Saya sempat tergiur. Dalam hati saya, wah lumayan ya ini. Tapi saat itu juga Pak Trimo menyenggol kaki saya sambil mengerutkan dahinya. Astagfirullah. Dalam hati saya, mungkin ini kesalahan saya. Saya tidak menolaknya. Tapi saya malah bicara ke orang itu sambil terbata-bata. Saya pikir-pikir dulu ya pak. Hari sudah mulai petang. Orang itu pun pamit sambil memberikan nomor teleponnya. Orang itu berkata, besok kabar-kabar ya dek. Dia pun pulang. Saya dan Pak Trimo masuk dan meletakkan kain jarik itu ke tempat semula. Kita pun ngobrol-ngobrol menceritakan orang itu tadi. Ternyata emang dulu kakek nggak suka dengan perangai orang itu. Singkat cerita, sehabis Isya, Pak Trimo pulang, saya ngopi-ngopi di ruang tamu sendirian sambil sesekali memikirkan kejadian tadi. Dan terbesit lagi, sesaat sepertinya saya tergiur dengan tawaran orang itu. Tapi saya tepis lagi pikiran itu. Sekitar jam 10-an saya tidur dan terbangun di tengah malam karena pengen kencing. Dengan mata sayup saya berjalan ke kamar mandi. Saat melewati ruang tengah, saya mendengar suara seperti kain basah yang dikepakan, seperti meniriskan kain sebelum dikaitkan di jemuran. Suaranya memang dari pekarangan belakang tempat kami menjemur pakaian. Mungkin ibu, karena emang biasanya beliau suka nyuci malam-malam. Tapi jalan menuju kamar mandi itu melewati kamar ibu saya. Dan terlihat kamar itu terbuka. Otomatis secara tidak sengaja saya melihat dong siapa saja di kamar itu. Dan pas saya lihat, ibu sedang tertidur. Langkah saya terhenti. Siapa yang sedang menjemur pakaian di belakang? Tidak lama kemudian, suara itu ada lagi. Karena saya penasaran, saya ingin tahu siapa itu. Jadi di dapur belakang ada kaca nako, yang mana dari situ bisa terlihat tempat jemuran di pekarangan belakang. Saya mencoba berpikir positif. Kalau itu adalah suara kepakan sayap ayam, bebek, atau bahkan maling. Saya ambil linggis buat jaga-jaga kalau itu maling. Dengan mantap saya berjalan ke dapur mendekati kaca nako. Dengan sedikit menunduk, saya perlahan memfokuskan mata ke tempat jemuran itu. Dan benar di situ ada orang. Wanita telanjang bulat, rambutnya panjang, tapi berdiri membelakangi saya. Memang benar dia sepertinya sedang mengepak-ngepakkan kain yang basah. Di situ bulu kuduk saya berdiri, tapi kaki terpaku tidak bisa bergerak. Sosok itu mengepakkan kain basah yang dengan perlahan memutar badannya sambil masih mengepakkan kain basah. Saya masih terpaku menatap sosok itu, benar-benar mirip manusia. Perlahan dia memutar dan menutup tubuhnya dengan jari kelurik itu. Dengan cepat dia mendongakkan kepalanya yang semula tertutup rambut. Piak, tersingkap rambut itu. Tidak terlihat jelas. Wajahnya hitam pekat, hanya matanya yang putih menyala. Entah kenapa mata saya tidak bisa berpaling dari pandangan ini. Seperti terkunci, lidah pun keluh untuk berucap doa. Sosok itu semakin mendekat ke jendela, dan seingatku dia berkata, "Kamu menyakiti hatiku." Dan semua pun menjadi gelap. Keesokan harinya saya terbangun. Dengan ibu dan Pak Trimo sudah di samping saya. Semalam saya ditemukan pingsan, mendadak saya terperajat dari ranjang. Teringat kejadian semalam. Saya pun menceritakannya kepada ibu dan Pak Trimo. Seperti mimpi, itu pertama kali saya melihat demit. Pak Trimo mendengarkan ceritaku dengan seksama, sementara ibu pergi ke dapur menyiapkan makanan mungkin. Saya bercerita dengan sangat emosional. Sepertinya Pak Trimo paham apa yang terjadi, tapi sepertinya beliau belum berkenan mengambil kesimpulan tentang apa yang mendasari kenapa ini terjadi. Badan saya meriang, demam kala itu. Tidak terasa saya tertidur.
Saya bermimpi bertemu wanita di sebuah saung. Dia mengenakan kemben dari jari kawung. Duduknya membelakangi saya sambil melantunkan kidung lir-ilir. Walau itu jari kawung, tapi dalam mimpi itu saya seperti menyadarinya. Tidak ada rasa takut. Dia berkidung lirih tapi jelas. Saya berjalan mendekatinya. Sekira 2 langkah lagi, ada yang menepuk pundak saya dan saya terbangun. Lampu kamar masih gelap waktu itu. Tapi ada yang aneh. Suara nyanyian itu masih ada, bahkan seperti bersumber dari sudut kamar saya. Mulai saya cubit badan saya, berharap itu mimpi. Ternyata bukan. Ini memang di kamar saya. Keringat dingin mulai bercucuran, tapi teriak pun saya tidak sanggup. Dengan perlahan saya beranjak dari ranjang untuk meraih saklar lampu yang hanya berjarak 1 meter di samping ranjang. Pas saya nyalakan lampunya, suara kidung itu hilang. Tapi di tembok sudut kamar ada sosok wanita itu lagi. Saya kaget bukan main. Saya lompat mundur ke ranjang dan sosok itu seperti semakin besar sampai tembus langit-langit kamar. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Azan subuh berkumandang, semua menjadi senyap, tenang. Sosok itu sudah menghilang. Barulah saya bisa berteriak. "Bu, ibu!" Cukup lama sampai akhirnya ibu bangun dan menghampiri saya. "Ada apa, nak?" Saya pun menceritakan apa yang terjadi. Sudah, istighfar. Nanti coba bicarakan dengan Pak Trimo." Hari itu saya hanya bisa melamun seperti orang gila. Pak Trimo pun datang. Saya menceritakan kejadian semalam. Akhirnya Pak Trimo pun memberi tanggapan bahwasanya semua ini terjadi karena jarik itu tidak mau dipindah tangankan. Walau saya sempat tergiur, tapi saya dari kemarin sudah urung untuk menjual jarik itu. Tapi kata Pak Trimo, kesalahan saya adalah tidak langsung menolak, tapi malah bilang saya pikir-pikir dulu ya. Pak Trimo masuk ke dalam dan mengambil kain jarik itu. Ada yang aneh, simpul temali di jarik itu tinggal 1 ikatan. "Ini loh masalahnya," sambil Pak Trimo membuka ikatan jarik itu. Pak Trimo mulai menceritakan sejarah jarik lurik itu. Pak Trimo bilang kalau jarik ini adalah jarik kerodong mayit, jarik penutup mayat. Sebenarnya ada 15-an jarik kerodong mayit milik kakek saya, tapi jarik satu ini berbeda. Selain koleksi tertua, jarik ini bukan kakek saya yang mendapatkannya, melainkan peninggalan dari kakek buyut saya. Kalau dilihat kainnya sih sudah tidak bagus, warnanya pudar, kusut, dan seperti gampang robek. Tapi ada kisah di balik jarik ini. Kata Pak Trimo nih, yang mana beliau dengar langsung dari mendiang kakek saya dulu. Jarik lurik ini dulu adalah kerodong mayitnya penari ronggeng daerah Pager Gunung Jumo, Temanggung kalau nggak salah. Namanya Nyai Cuwiri. Katanya beliau adalah penari ronggeng yang moncer pada masanya, tapi bernasib naas. Nyai Ciwuri ini tewas di tangan kecu. By the way, kecu adalah seperti begal pada masa kolonial, tapi sasarannya adalah para pribumi yang menjadi pejabat-pejabat VOC seperti Demang dan lain-lain. Nah, konon Nyai Ciwiri ini adalah gundik atau istri sah dari pejabat-pejabat itu. Nyai menjadi gundik saat karirnya mulai meredup. Seperti umumnya gundik, Nyai ditempatkan di rumah tersendiri. Karena sang Demang mungkin tidak mau orang tahu kalau dia punya simpanan. Singkat cerita, di suatu malam, rumah tempat Nyai tinggal disatroni oleh kecu. Sebelum merampok, Nyai dibunuh terlebih dulu saat sedang menjemur pakaian. Nyai tewas karena seorang gundik. Jenazah Nyai seperti tidak dipedulikan oleh Demang, bahkan tidak diakui. Akhirnya warga sekitarlah yang mengurus jenazah Nyai. Singkat cerita, setelah dimakamkan, ada salah satu warga yang mencuri kain kerodong mayitnya Nyai Cuwiri. Dan entah bagaimana bisa sampai ke tangan kakek buyut saya. Katanya lagi, zaman dulu mengoleksi jarik kerodong mayit adalah suatu hobi yang bergengsi. Saya juga tidak paham. "Gitu itu kira-kira sejarahnya, Mas," kata Pak Trimo. Saya pun kembali ke inti masalah. Bagaimana bisa menghentikan semua gangguan ini? Tapi Sebentar, nanti malam saya meditasi. Sebenarnya Eyang Cuwiri ini maunya apa? Kata Pak Trimo.
Singkat cerita, dibawalah kain jarik itu sama Pak Trimo untuk ditirakati katanya. Malam harinya saya nggak bisa tidur, nggak berani matiin lampu. Saya cuma ketap-ketip di kamar sambil baca koran-koran lama saking gebutnya. Kira-kira jam 11-an tiba-tiba tercium aroma wangi menyengat. Seingat saya sih itu parfum bambu sih. Sejenis parfum jadul kalau sekarang buat mayat. Dan parfum itu adalah parfum buat jarik-jariknya kakek. Tapi kenapa tiba-tiba baunya sampai sini? Sedangkan kamar tempat menyimpan jarik itu ada di kamar belakang, agak jauh dari kamar saya. Tiba-tiba ada sekelebatan bayangan dari luar, terlihat dari pintu kamar yang setengah terbuka. Ruangan di luar masih terang, jadi sekelebatan itu terlihat sangat jelas. Saya beranjak dari ranjang dan buru-buru menutup pintu kamar. Masa bodoh siapa itu? Saya meneruskan membaca koran lama sambil tiduran. Tidak terasa saya pun tertidur, dan entah itu mimpi atau nyata. Kalau dibilang mimpi ini terlalu nyata. Tapi kalau ini dikatakan nyata, saya tidak tahu bagaimana awal runut kejadian ini terjadi. Begini kejadiannya. Mula-mula mata saya terbangun karena mendengar kidung itu lagi. Kembali saya sangat ketakutan. Dalam posisi terlentang, sekujur tubuh saya tidak bisa digerakkan. Ketindihan mungkin ya. Walau itu di atas ranjang saya, tapi tempat itu jelas bukan di kamar saya. Hanya kepala saya saja yang bergerak. Tatapan saya terfokus pada kaki saya. Dan perlahan di balik ujung ranjang, keluar sosok wanita berjarik dan menari-nari di depan saya. Kali ini parasnya terlihat menatap saya terus sambil tersenyum tipis. Di kejadian itu saya sudah teriak sekencang-kencangnya, tapi sepertinya tidak ada yang mendengarkan. Wanita itu masih terus menari-nari dengan gending Manyar Sewu, sejenis musik Jawa yang sering terdengar di acara-acara pernikahan. Saya masih mencoba untuk teriak-teriak memanggil ibu saya. Bu, ibu. Tapi tetap saja tidak ada perubahan. Perlahan wanita itu melompat dan naik di ranjang saya, menari-nari dengan dua kakinya yang berada di antara tubuh saya. Musik itu tiba-tiba berhenti dan senyap. Dia mengalunkan kidung itu lagi. Perasaan saya campur aduk. Tiba-tiba saja wajahnya berada tepat di depan muka saya, dan saya ingat betul yang diucapkannya. Dengan berteriak, dia bicara. Saya minta jari. Dan semuanya gelap. Saat saya terbangun, di sekeliling saya sudah banyak warga desa. Saya berada di ruang tengah, itu sekitar jam 2 pagi. Terlihat Pak Trimo sedang memegangi gelas dan air putih. Saya menangis bak anak kecil. Ibu memeluk saya. Wes, rapopo nang, kata warga saya kerasukan Eyang Ciwuri. Saya pun dibawa masuk. Badan saya lemas dan tertidur. Barulah keesokan harinya, saya bangun. Ada Pak Trimo dan ibu saya. Mereka berdua pun menceritakan apa yang terjadi semalam. Jadi intinya Eyang Ciwuri itu marah karena jarik itu mau dijual. Padahal sih tidak, cuma salah paham. Semalam Pak Trimo sudah mencoba menjelaskan ke Eyang Ciwuri tatkala merasuki saya. Tapi sepertinya dia sudah merasa dihianati. Jadi ternyata menurut pengakuannya, dia adalah kekasih gaib kakek saya. Dan siapapun yang diwarisi jarik ini harus menjadi kekasihnya. Jadi kakek buyut saya juga dulunya kekasih gaibnya. Diwariskan ke kakek saya dan diwariskan lagi ke saya. Mendengar cerita itu saya jelas tidak mau dong. Intinya saya harus lepas dari omong kosong klinik ini. Tapi itu tidak mudah. Akhirnya kita pergi ke orang pintar, kawan kakek dulu. Kata Pak Trimo, cuma ini orang yang bisa mengatasi semua ini. Tapi apesnya, ternyata orang itu sudah meninggal. Tinggal anaknya, sebut saja Mas Aji. Saya pun bercerita semuanya ke Mas Aji. Ternyata Mas Aji juga pernah mengalami hal yang sama, karena bapaknya juga sama-sama kolektor jarik rodong mayit. Tapi kini Mas Aji sudah lepas dari semua itu. Kata Mas Aji, saya bisa lepas tapi ada syaratnya. Saya bertanya apa sih syaratnya. Katanya sukma sejati yang ada di jarik itulah yang nanti akan menentukan. Saran Mas Aji sih mending dirawat saja jarik itu, kalau masih bisa diajak berunding. Soalnya syaratnya suka aneh-aneh dan berat. Waktu itu Pak Trimo menyela pembicaraan kita. Sudah tidak bisa lagi kalau ini Mas. Intinya semua harus dihentikan. Soal syarat Pak Trimo yang mau nanggung. Karena Pak Trimo sudah merasa bersalah.
tidak menjelaskan semuanya ke saya, terutama perihal menjadi kekasih gaibnya Eyang Cuwiri. Berlangsunglah ritual pelepasan itu. 3 hari kemudian jarik itu dibakar dengan bara api dari tempurung kelapa, dan berakhirlah semua omong kosong ini. Tapi ini perihal syaratnya. Selang 2 hari, 3 jari tangan Pak Trimo terkena sabit sewaktu merumput. Tidak putus sih, tapi 2 bulan kemudian jadi membusuk dan harus diamputasi. Alhasil Pak Trimo kehilangan 3 jarinya. Entah ini kebetulan atau tidak, tapi Pak Trimo yakin inilah syaratnya. Dia mendengar ucapan Eyang Cuwiri sewaktu merasuki tubuh saya. Sekarang jarik-jarik peninggalan kakek saya tinggal 20-an. Sisanya yang kebanyakan jarik rodong mayit saya hibahkan ke orang-orang yang mau, karena saya kapok berurusan dengan hal-hal seperti ini. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.